Halo semuanya, izinkan saya hari ini untuk memaparkan terkait video monolog yang membahas profil unit kerja saya dan profil saya sendiri dan peran saya sebagai ASN di unit kerja saya. Langsung saja, mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Saya Muhammad Irfandi, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dari Unit Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, dengan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama. Saat ini saya sedang melaksanakan Latsar CPNS Batch 2 yang diselenggarakan oleh Bappekom 6 Surabaya. Nah, berikut adalah profil dari unit kerja saya, yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Nah, tujuan besar dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya adalah melaksanakan pembinaan tenaga kerja konstruksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB. Nah, singkat saja, struktur organisasi dari BJKW 4 Surabaya ini menurut Permen PUPR 16 tahun 2020, yang pertama itu dari pasal 173, di mana BJKW 4 Surabaya ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya untuk pasal 174, kedudukan BJKW 4 Surabaya ini di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan dipimpin oleh seorang kepala balai. Kepala balai sini adalah Pak Indra Sulistyo yang baru saja diangkat beberapa minggu yang lalu. Yang ketiga adalah pasal 175 yaitu mengenai tugas. Tugas BJKW 4 Surabaya ini adalah melakukan pemberdayaan dan pengawasan di bidang pembinaan jasa konstruksi. Itu singkat profil dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Nah, peran saya di unit kerja saya, Balai Kerja Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, yang pertama itu adalah di bagian perencanaan dan program, artinya menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran pembinaan jasa konstruksi di wilayah kerja secara tahunan maupun periodik. Yang kedua, pembinaan dan peningkatan kompetensi. Artinya meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan. Nah, yang ketiga, koordinasi dan kemitraan. Di sini saya juga berperan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dengan pemerintah daerah, OPD, asosiasi, lembaga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah pengendalian mutu dan pengawasan. Di sini artinya melaksanakan monitoring, evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang sudah dilaksanakan. Terus selanjutnya pengelolaan data dan informasi. Di sini peran saya adalah mengumpulkan, mengolah, dan mengutakhirkan data sumber daya jasa konstruksi di wilayah kerja saya. Yang terakhir adalah tentu saja evaluasi dan pelaporan. Hasil dari kegiatan-kegiatan tadi disusun sebagai laporan kegiatan dan disampaikan sebagai hasil evaluasi pembinaan jasa konstruksi kepada pimpinan yang di mana di sini adalah kepala balai. Nah, layanan apa sih yang bisa saya hadirkan sebagai Smart ASN di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya? Yang pertama itu dengan mendukung manajemen talenta nasional dan meningkatkan daya saing SDM konstruksi. Di sini terkait dengan tusi saya sebagai Jafung Pembina Jasa Konstruksi. Dan akan menghasilkan dan ini juga sejalan dengan nilai Smart ASN yang kompetitif secara global. Selanjutnya adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja ASN gitu. Di sini artinya mendukung manajemen ASN berbasis kinerja. Selanjutnya mendorong transformasi digital dengan cara mendukung Smart ASN yang melek teknologi. Di sini saya berusaha untuk mendorong transformasi digital secara eh, terus-terusan dengan cara saya menggunakan uh, sebuah aplikasi digital atau proses-proses administrasi sekarang yang umumnya konvensional dilakukan secara digital. Terus memperkuat kolaborasi lintas sektor yang sejalan dengan nilai Smart ASN yang berjejaring. Artinya di sini networking itu penting sebagai
pembina jasa konstruksi untuk, mempermudah dalam proses-proses, pelaksanaan, pelatihan tenaga kerja konstruksi yang akan, dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Nah, kontribusi apa sih, yang bisa saya lakukan terhadap tujuan instansi atau unit kerja saya? Mungkin dengan cara meningkatkan mutu dan daya saing jasa konstruksi dengan melalui pembinaan, pengendalian mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Di sini terkait dengan jafung saya ya sebagai pembina jasa konstruksi dan juga koordinasi dengan pemangku kepentingan serta penyediaan data yang akurat di wilayah kerja. Nah, di sini juga, terkait dengan jafung saya, di mana saya memang harus, melakukan koordinasi, eee, yang baik dengan OPD atau para stakeholder yang akan melaksanakan, pelatihan tenaga kerja konstruksi. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya itu, apa sih yang bisa saya refleksikan terhadap nilai Smart ASN gitu. Nah, pertama itu adalah ciri Smart ASN yang sudah saya jalankan itu sebagai Smart ASN, saya bekerja dengan integritas, profesional, dan ramah melayani, memanfaatkan teknologi digital dan pembinaan serta pengendalian mutu, sekaligus berkomitmen meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi agar siap menghadapi tantangan global. Nah, di sini memang ciri-ciri Smart ASN yang saya terapkan adalah integritas, profesional, dan ramah melayani agar tadi tenaga kerja konstruksi kita siap menghadapi tantangan global. Terus apa sih yang masih bisa saya tingkatkan dari Smart ASN, nilai Smart ASN yang sudah saya terapkan? Nah, sebagai pembina jasa konstruksi, saya masih bisa meningkatkan eh, nilai-nilai Smart ASN itu dalam konteks penguasaan teknologi digital, kemampuan bahasa asing, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, inovasi layanan publik, manajemen waktu, serta wawasan global untuk memperkuat peran saya sebagai Smart ASN. Nah, satu aksi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kinerja layanan ketika saya bekerja dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital dalam pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi agar layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi, refleksi diri saya terhadap nilai Smart ASN itu adalah orang yang beradaptasi dengan transformasi teknologi eh, yang hadir di lingkungan birokrasi Kementerian PU sekarang ini. Jadi, sebagai Smart ASN, kita harus mendorong terus transformasi digital dengan meningkatkan kompetensi, berintegritas, dan mempelajari hal-hal baru dan merubah budaya-budaya konvensional yang tidak sejalan dengan transformasi digital, bahkan menghambat transformasi digital. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga sedikit subjektif dalam memberikan pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.